Melengkapi video yang tadi, kali ini saya mau mencoba membuat tutorial memasukkan perangkat-perangkat pembelajaran ke dalam Cepas Manda. Yang pertama yang harus kita pilih adalah fitur administrasi. Nah, kemudian di sini banyak fitur-fitur mengenai perangkat-perangkat pembelajaran yang bisa kita masukkan. Nah, untuk analisis KD ini kita diperintahkan untuk memasukkan langsung tanpa mengunggah dari file gitu. Jadi kalau misalnya kita klik tombol KD pengetahuan dan keterampilan, yang akan tampil adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini diperintahkan untuk pastikan di sini. Jadi biasanya kan kita menulis di Word gitu ya, mengetik di Word analisis KIKD itu. Makanya ketika kita membuka file Word analisis KIKD kita tinggal mengkopikan saja, tapi yang dikopikan hanya KD pengetahuan saja. Lalu pastikan di sini. Sama seperti halnya KD keterampilan pun tampilannya sama, mengkopikan hanya KD keterampilannya saja dan kemudian mempastikannya di sini. Nah, itu untuk analisis KIKD. Jangan lupa juga untuk selalu menekan gambar disket untuk menyimpan setiap pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Nah, kemudian setelah analisis KIKD ada silabus, ada fitur silabus. Kita klik fitur silabus. Nah, untuk memasukkan silabus RPP itu di sini kelebihannya adalah kita bisa mengunggah file dalam bentuk apapun, tidak hanya dalam bentuk PDF. Jadi kita tidak perlu mengconvert kalau file kita berupa Word atau Excel. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, kemudian di sini harus diisi mata pelajaran, kelas, semester, deskripsi itu judulnya. Misalnya di sini kan silabus biar peminatan kelas 11 misalnya. Nah, di sini ada kotak choose file, di mana ketika kita klik nanti akan muncul atau akan merujuk pada file-file yang ada di komputer kita, lalu kita pilih saja file yang akan kita pilih. Jadi tidak harus selalu PDF, tapi dalam bentuk apapun bisa. Nah, setelah dipilih biasa nanti klik filenya dan kemudian tekan open. Untuk RPP pun sama seperti silabus, tidak perlu file dari file tertentu gitu, tidak harus selalu dari PDF, tapi file apapun bisa diunggah dalam bentuk apapun. Nah, kisi-kisi, arsip soal juga sama, ini prota, agenda mengajar semua sama, tidak harus selalu dari PDF. Nah, itu tentang perangkat pembelajaran, dan sekarang saya akan tutorial cara masuk kelas dan cara mengajar kita di kelas. Nah, kita ke home dulu. Nah, setelah kita melihat fitur-fitur yang ada di home di awal, nah kemudian ketika kita akan masuk kelas, kita masuk dulu ke kelas digital untuk melihat kelas-kelas yang akan kita masuki pada jam-jam tertentu. Nah, kita klik kelas digital, nanti akan keluar daftar kelas yang akan kita ajar. Nah, nanti kita masuk sesuai jadwal yang ada di jadwal yang diberikan oleh kurikulum. Misalnya di jadwal sekarang kita masuk ke 11 IPS 2. Nah, kita tinggal tekan panah biru untuk masuk ke kelas 11 IPS 2. Kita klik panah birunya. Nah, ini akan kembali ke tampilan awal, ke home awal. Nah, cuman bedanya kalau tadi hanya ada kelas digital, kalau kita sudah masuk maka akan muncul kelas 11 IPS 2 untuk Nah, untuk masuk kita tinggal klik saja atau tekan saja masuk kelas 11 IPS 2. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini berarti kita sudah berada di ruang kelas online. Di sini ada beberapa fitur yang disediakan oleh kelas online tersebut. Ada whiteboard, itu papan tulis untuk kita menulisnya bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan kursor di laptop langsung, atau misalnya kalau ada yang punya
screen yang langsung bisa menuliskan, itu bisa. Lalu ada fitur Vicon, itu untuk video conference atau kita mau mengajar secara langsung seperti di Zoom atau di Google Meet dan video conference lainnya gitu. Untuk menggunakannya hanya mengklik buka saja. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih, apakah kita ingin melihat siswa dan siswa bisa melihat kita, atau misalnya kita Vicon tapi yang dilihat oleh siswa adalah nanti bahan ajar yang kita sajikan, sedangkan kitanya tidak terlihat, jadi tetapi suara tetap terdengar. Untuk buku ini adalah biasanya buku paket yang diunggah ke dalam kertas ini. Untuk bahan ajar ini yang tadi kita sudah buat, itu bisa kita sajikan di dalam kelas. Kalau kita mau sambil video conference itu bisa, ketika kita sedang melakukan interaksi secara langsung, kita bisa juga buka bahan ajar yang kita buat gitu. Nah, misalnya di sini kita akan menampilkan video kerajaan-kerajaan di Nusantara, tinggal klik saja. Nah, kemudian nanti akan muncul bahan ajar yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau kita tidak melakukan video conference, tapi kita ingin melakukan interaksi, itu bisa. Tapi sistemnya nanti seperti chatting. Kita tinggal menuliskan saja pesan kita di sini dan kirim, nanti anak bisa membalas pesan kita seperti chatting di WhatsApp atau BBM dan sebagainya. Untuk LK, lembar kerja, di sini sama seperti bahan ajar, kita klik LK-nya, nanti akan muncul tugas-tugas yang kita sajikan, dan kemudian kita tinggal klik saja LK mana yang akan kita sajikan, atau lembar kerja mana yang akan kita perintahkan kepada siswa untuk mengerjakannya. Tetapi ini bisa juga ketika misalnya kita hanya ingin menampilkan satu tugas saja, jadi tidak seperti ini gitu, tidak ada tugas 1 dan tugas 2. Kalau misalnya pertemuan itu hanya tugas 1 saja, tugas 2-nya tidak ingin ditampilkan, bisa ketika di LK atau bahan ajar, tampilkannya jangan di-online-kan tapi ditidakkan gitu. Kalau misalnya di-online-kan semua, ini akan muncul semua seperti bahan ajar, akan muncul semuanya. Tetapi tinggal kita pilih saja, klik saja yang mana yang akan kita keluarkan gitu atau pakai. Nah, kalau misalnya hanya ingin yang keluar itu, yang bisa diakses itu hanya tugas tertentu atau materi tertentu. Nah, materi yang lain yang sudah kita buat tinggal di offline-kan dengan cara mengganti dari online ke tidak. Nah, untuk kuis juga sama, caranya seperti itu. Klik saja kuisnya, nanti akan muncul. Kalau di kita nanti akan muncul jawaban-jawaban anak, kalau di anak nanti akan muncul kuisnya. Untuk tanya jawab, ini forum tanya jawab seperti diskusi, ini bentuknya seperti chatting. Seperti chatting itu, jadi nanti kita menuliskan pesan di sini, misalnya bertanya, submit, nanti anak menjawab, atau misalnya ada siswa yang ingin bertanya kepada siswa lainnya, bisa gitu. Nah, untuk melihat kehadiran siswa ini bisa dilihat di fitur whiteboard. Di sini ada gambar orang. Ketika kita klik, itu akan muncul nama-nama siswa di kelas 11 IPS 2 atau di kelas 11 di kelas yang kita ajar pada saat itu. Seperti itu. Kalau misalnya kita ingin interaksinya per individu gitu ya, antara individu, kita langsung tekan saja nanti nama anak itu, nanti otomatis kepas ini hanya pribadi ke anak yang kita pilih, seperti itu. Dan jangan lupa kalau sudah masuk kelas itu kita jangan sampai lupa untuk menekan tombol keluar agar nanti guru yang akan mengajar di kelas itu selanjutnya bisa masuk. Kalau misalnya kita tidak menekan keluar, jadi kita langsung meng-close ini misalnya, nah itu nanti kita dianggapnya tidak keluar kelas, seperti itu. Sekian saja penjelasan tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.